kepemimpinan yang kami harapkan mampu menjadi ruang diskusi tentang kepemimpinan dari berbagai sektor. Jadi dari hari pertama sampai sekarang kita sudah berdiskusi kepemimpinan dari mulai public sector dengan para ASN gitu ya, dengan private sector oleh para CEO national company, lalu juga di sektor community dengan para penggerak komunitas, sektor pendidikan, media, dan hari ini kita akan melengkapi pentahelix ini dengan berdiskusi tentang kepemimpinan individu. Ini berawal dari banyak banget yang bertanya kepada kita gitu ya selama perjalanan pemimpin.id bahwa teman-teman tuh bertanya, Kak saya ini bukan CEO, Kak saya bukan gubernur, saya bukan menteri, saya bukan presiden gitu ya. Bagaimana caranya saya memimpin gitu. Nah, di sesi hari ini, di sesi sekarang kita akan membahas bahwa seseorang tidak perlu punya title mentereng di belakangnya gitu ya. Nah, sosok yang akan kita hadirkan hari ini tidak ada title mentereng di belakangnya, namun mampu menggerakkan jutaan orang di Indonesia. Jadi, narasumber kita berikutnya adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab atau yang biasa dipanggil oleh Mbak Nana, ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum University Indonesia dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Melbourne University. Mbak Nana meniti karir sebagai jurnalis pada tahun 2000 hingga 2017, lalu mendirikan Narasi di tahun tersebut. Secara berturut-turut, Mbak Nana juga mendapatkan banyak penghargaan, mulai dari yang Global Leader oleh The World Economic Forum di 2011, hingga yang terbaru menjadi Forbes Inspiring Woman di tahun 2021. Hingga sekarang, Mbak Najwa terus aktif dalam mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan korupsi, politik, hukum, hingga literasi. Jadi langsung aja kita panggil. Selamat sore Mbak Nana, apa kabar? Halo Aji, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Sore Mbak Nana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kamu gimana Ji? Alhamdulillah Mbak, sehat. Lama nggak ketemu gara-gara pandemi. Iya. Kita silaturahminya virtual terus ini. Iya, terakhir ketemu kita di meeting WBW ya Mbak ya, di Warga Bantu Warga. Iya, itu pun virtual ya. Itu pun virtual. Itu pun virtual, nggak apa-apa lah daripada nggak ketemu sama sekali, lumayan. Ini juga senang bisa menyapa virtual adik-adik. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ini lagi banyak yang nonton nggak sih Ji? Kita banyak banget. Kalau dada dulu ke ribuan orang. Halo. Tadi malam aja ada 6.000, 7.000. Jadi kayaknya hari ini sama Mbak Nana bisa lebih dari itu. Wow, seru banget. Oke, Mbak Nana, kita hari ini akan berbicara tentang kepemimpinan individu, Mbak. Jadi kemarin kita berbicara kepemimpinan di public sector gitu ya, bagaimana para ASN memimpin, bagaimana para CEO national company memimpin gitu ya. Nah, sekarang dari individu nih gitu ya. Mbak Nana, kalau kita melihat jumlah follower nih ya, aku tadi ngepoin jumlah followernya Mbak Nana itu udah 19,6 juta di Instagram. Mbak Nana pernah bayangin nggak sih Mbak, dulu itu Cokro gitu ya, Pak Cokro Aminoto, itu Syarikat Islam itu membernya 2 juta loh Mbak. Jadi Mbak Nana, sosok Mbak Najwa ini sudah 10 kali lipatnya nih Mbak, kalau dari jumlah follower. Jangan-jangan setengahnya bots tuh Ji. pernah sadar nggak sih Mbak kalau Mbak Nana mungkin gitu ya secara jumlah follower Mbak Nana itu sudah lebih besar dari seorang Cokro gitu. Pernah nggak Mbak? Karena perbandingannya menurutku nggak apple to apple banget sih Cokro sama Najwa. Gitu ya? Dan platform menurutku follower di media sosial ya, di Instagram ada, di YouTube, kemudian juga di Twitter. Kalau Narasi juga total tuh sebetulnya dengan seluruh apa yang ada di Narasi dan punyaku pribadi itu sudah hampir 50 jutaan sih Ji, sesungguhnya total keseluruhan. Tapi menurutku itu indikatornya bisa banyak hal. Indikator apakah memang apa yang konten-konten yang Narasi tunjukkan, yang aku posting itu memang disukai, atau indikator bisa juga karena mereka merasa dengan follow akan bisa dapat sesuatu. Jadi ada banyak hal begitu yang menurutku bisa jadi indikator kenapa jumlah following itu mungkin akan bisa menggambarkan sisi kepemimpinan seseorang, walaupun menurutku nggak otomatis sih Ji, karena kita tahu influencer tidak semuanya leader menurutku, bahwa mereka diikuti, bahwa kemudian orang follow dan sebagainya gitu ya, bukan otomatis berarti dia punya kemampuan untuk bisa menggerakkan. Ada banyak alasan
kenapa kita mau follow sesuatu atau seseorang gitu. Kita kalau nggak suka sama orang, kadang kita follow juga karena kepo gitu kan, Ji. Jadi haters juga mungkin akan mengikuti apa yang kita lakukan, bahan untuk dia nyari-nyari masalah misalnya. Menurutku bedanya itu di kesadaran akan tanggung jawab. Influencer mungkin otomatis punya dan merasa punya tanggung jawab atas apa yang ia sampaikan ke jutaan pengikutnya. Sementara pengikutnya juga mungkin kalau melakukan sesuatu nggak merasa itu akan berpengaruh atau tanggung jawab si orang yang diikutin gitu. Sementara kalau menurutku seorang leader itu paham akan posisinya, paham akan tanggung jawab yang diembannya, dan kemudian kalau followersnya atau pengikutnya melakukan sesuatu karena mengikuti apa yang ia sampaikan begitu ya, itu menurutku kalau kemudian dia ada unsur tanggung jawabnya di sana. Jadi pemahaman, kesadaran akan tanggung jawab posisi yang dia miliki itu yang menentukan kamu itu leader atau sekedar influencer biasa begitu menurutku. Oh, jadi tanggung jawabnya gitu ya. Jadi menurut Mbak Nana berarti kepemimpinan itu justru dilihatnya dari tanggung jawabnya, bukan hanya dari jumlah followernya. Mungkin ada juga di Indonesia yang followernya lebih dari 20 juta tapi juga tidak ada tanggung jawab gitu ya Mbak ya. Jadi akhirnya tidak mampu merubah apapun gitu ya. Iya, nggak kemudian nggak bisa menggerakkan, karena aku percaya banget, dan kemudian apa yang tadi udah disampaikan juga gitu ya oleh Aji, pemimpin itu kan bukan mendikte ya, pemimpin itu orang yang bisa menggerakkan. Itu apa sih, menggerakkan itu kan bisa membawa nyawa, memberikan nuansa, membuat orang lain tergerak melakukan sesuatu, dan itu semua tidak bisa didapatkan dengan mendikte atau menyuruh. Hari-hari ini tuh kita butuh pemimpin yang bisa membuat orang lain mau peduli dan melakukan sesuatu. Karenanya butuh kemampuan untuk bukan hanya meyakinkan orang atas apa yang dia percaya penting, tapi juga punya sincerity dan rekam jejak yang harus bisa meyakinkan. Kalau kemudian mau menginspirasi tapi rekam jejaknya nggak ada, bicara soal anti korupsi tapi sesungguhnya rekam jejaknya itu tidak menunjukkan bahwa dia orang yang kredibel atau punya idealisme untuk bicara itu, nggak akan didengerin, nggak akan diikutin juga gitu. Mau cuap-cuap soal apapun, kalau misalnya tidak ada karena kan sekarang zaman digital orang bisa dengan sangat mudah ngecek kan, bisa dengan sangat mudah kemudian mengukur gitu. Apa yang lu sampaikan itu sesuai seia sekata seperbuatan nggak sih gitu. Dan leader tuh seharusnya sepaket menurutku. Itu yang kemudian membedakan dia bisa posting konten dengan orang yang memang sudah ketahuan rekam jejak perjalanannya selama ini. Ya. Kalau di pemimpin.id kita juga belajar kepemimpinan, kita belajar dari John Maxwell, Mbak Nana. Jadi kalau di John Maxwell aja, itu John Maxwell tidak pernah menyebutkan tentang title gitu ya. Jadi menurut John Maxwell sendiri, leader itu the one who knows the way, shows the way, and goes the way gitu. Jadi artinya dia tahu arahnya kemana dan dia jalanin gitu ya. Tadi kata Mbak Nana gitu, nggak cuma ngomong anti korupsi, tapi ya dia juga menjalankan gitu. Tapi dia juga influence others gitu. Dia ngajak juga orang lain buat bergerak ke arah yang sama dia. Jadi itu kira-kira ya. Leadership is action, not position. Itu yang pertama menurutku. Terus yang kedua, leadership is earned, not given. Jadi yang pertama kalau misalnya leading with authority, aku ada usul baru juga tuh sebetulnya, leading without position misalnya. Karena menurutku authority itu harus dimiliki semua pemimpin. Cuma asal authority itu dari mana? Bukan sebatas otoritas formal gitu ya, bukan sebatas otoritas yang diperoleh lewat struktur kaku begitu ya. Tapi authority itu harus dimiliki semua leader. Kalau enggak, orang nggak akan ngikutin dia. You can name someone, akan ada yang follow gitu. Cuma sumber authority-nya itu yang dari mana? Dan aku percaya, aku melihat gitu ya, aku sudah sepenuh hati begitu ya. Leader itu bukan hanya yang posisi-posisi formal tadi, aku setuju. Cuma you have to have the authority, karena once again leadership is action, not just position gitu. Benar. Nah, menurut aku konteks ini jauh lebih relevan sekarang gitu ya Mbak. Jadi kan kalau dulu ketika kita pengen menjadi leader itu harus punya organisasi gitu ya. Kayak misalnya harus punya komunitas, harus punya gerakan, harus punya partai mungkin gitu ya. Nah, tapi sekarang thanks to social media gitu ya, kita itu aku baca satu artikel tentang kepemimpinan gitu ya. Jadi perorangan itu sekarang sudah bisa dianggap satu organisasi. Kayak misalnya contohnya tadi Mbak Najwa gitu ya, dengan 19 juta follower itu sudah menjadi satu organisasi dengan sendirinya gitu. Nah,
menurut Mbak Nana sendiri, ini potensinya gimana Mbak? Jadi setiap orang sekarang sudah punya akses sebenarnya untuk menjadi pemimpin lebih mudah dengan sosial media. Potensinya seperti apa Mbak? Sangat besar, dan sebetulnya yang menurutku menarik dengan sosial media adalah kesempatan kita untuk bisa kolaborasi, kesempatan kita untuk bisa menarik orang yang punya pemikiran yang sama, mimpi yang sama, idealisme yang sama, dan kemudian bergerak sama-sama. Karena sekali lagi, ya mungkin saja gitu, maksudnya satu orang can make a difference gitu. Tapi actually, aku nggak gitu sependapat bahwa satu orang itu saja bisa jadi organisasi. Karena kalau dihitung-hitung tuh misalnya, Narasi atau Najwa Shihab dengan 19, berapa followernya itu, ya akan powerful bersama dengan orang-orang yang ada di sana. So it's not just Nana gitu ya Mbak ya. Ya itu disebut organisasi begitu ya dalam quote unquote ya, karena ada belasan juta atau puluhan juta orang di dalamnya, dan itu hanya akan berhasil kalau misalnya si leadernya ini, ya anggaplah si influencernya atau yang punya akun ini memang punya kemampuan untuk bisa menggerakkan, untuk bisa memicu sentimen tertentu, untuk bisa mengajak orang melakukan sesuatu, untuk kemudian bisa membuat orang terprovokasi dalam tanda kutip begitu ya, sehingga mau bergerak dan sebagainya. Jadi once again, bukan cuma satu orangnya, ya mungkin orangnya satu, tapi kumpulan orang-orang yang satu visi atau minimal satu kelompok itu yang akan membuat perubahan menurutku. Oke, jadi di sini berarti Mbak Najwa sendiri itu tidak bergerak sendirian ya, pasti butuh namanya support system. Sepowerful apa Mbak Najwa nggak mungkin bisa sendirian gitu ya Mbak ya. Ya. Mbak, kalau misalnya kita ngelihat tadi ya kepemimpinan perseorangan gitu kan, Mbak Najwa juga membentuk Najwa yang sekarang itu nggak dalam satu malam gitu kan, perjalanannya panjang. Nah, kalau tadi kita udah tahu why-nya, potensinya apa dari perseorangan gitu ya. Nah, misalnya nih teman-teman pemimpin muda yang nonton hari ini gitu ya, mereka pengen mengikuti caranya Mbak Najwa. Itu bisa startnya dari mana Mbak? Mungkin Mbak Najwa bisa sambil ceritain ya perjalanannya Mbak Najwa gimana sih bisa sampai di saat yang sekarang dari segi kepemimpinan ya Mbak Najwa. Saya percaya skill kepemimpinan itu bisa dilatih. Itu kompetensi yang bisa ditingkatkan. Bahwa ada orang yang memang sejak lahir punya bakat, ada orang yang memang punya tendensi untuk bisa meyakinkan orang lain, karena kan itu juga salah satu skill yang dibutuhkan begitu ya. Cuma kemampuan berorganisasi, kemampuan kita untuk menjalin jejaring, kemampuan kita untuk berinteraksi dalam kelompok, kemampuan kita untuk melihat satu persoalan, benang merah persoalan, kemampuan kita untuk kritis, itu semua skill atau kompetensi yang bisa dilatih dan diusahakan. Dan saya merasa beruntung, saya mendapat tempaan itu sejak masih remaja, Ji. Jadi saya ingat waktu SD itu orang tua saya selalu ngedorong saya untuk ikut berbagai lomba. Terus waktu SMP saya ketua OSIS. Ini new fact nih Mbak, aku nggak tahu kalau Mbak Nana pernah jadi ketua OSIS. Ketua OSIS SMP. Oke. Waktu SD juga bolak-balik ketua kelas, terus waktu SMA tuh saya juga aktif banget di berbagai ekskul. Dan saya beruntung waktu saya kelas 2 SMA tuh saya dapat kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar, Ji. Jadi saya tinggal selama 1 tahun di Amerika Serikat, tinggal di keluarga asing, belajar bagaimana rasanya jadi minoritas. Saya belajar itu penting sih. Belajar menjadi Indonesia ketika saya di Amerika. Saya belajar presentasi, saya belajar ngomong, saya belajar nyari teman. Jadi saya merasa saya beruntung saya dapat kesempatan 1 tahun waktu umur 16 tahun itu gimana jadi satu-satunya muslim di komunitas saya misalnya. Jadi itu semua tuh skill-skill yang saya dapatkan sepanjang saya tumbuh besar begitu ya. Kemudian di kampus juga saya aktif di kampus. Saya aktif di organisasi namanya Asian Law Student Association. Saya sempat jadi deputi sekjen di sana. Kita menjalin jejaring dengan berbagai masyarakat hukum se-ASEAN begitu ya. Jadi saya merasa pengalaman saya baik di sekolah, lingkungan rumah, bagaimana kemudian di kampus juga berorganisasi, itu semua skill yang saya tempa, kompetensi yang saya bangun lewat pilihan-pilihan yang secara sadar saya ambil. Dan saya merasa pilihan-pilihan
itu sekarang jauh lebih banyak dan jauh lebih variatif di anak-anak muda sekarang karena dunia semakin terbatas, teknologi memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal. Jadi sekali lagi pilihan itu sebetulnya ada di kita begitu. Bagaimana kita mau meningkatkan skill dan membangun kompetensi kepemimpinan, Ji. Oke, tadi aku ambil satu kalimat yang penting, pilihan yang secara sadar dipilih, ya Mbak Nana ya. Itu yang mungkin nggak banyak dari kita. Aku juga selalu sharing gitu ya, kalau sebenarnya kehidupan kita itu adalah rangkaian dari pilihan yang kita pilih gitu ya, yang secara sadar gitu. Jadi jangan sampai hidup kita ini ya udah kayak zombie aja gitu jalan, tapi nggak tahu kenapa kita milih jalan ini gitu ya. Iya, kita kalau ada persoalan tuh seringkali so what gitu. Padahal seharusnya kalau ada persoalan, now what? Apa nih yang mau kita lakukan? Karena pasti ada pilihan, pasti ada pilihan. Benar. Benar. Mbak, kalau tadi sedikit aja, kalau misalnya value keluarga gitu Mbak, aku juga sering lihat Abi Quraish gitu ya. Apa sih Mbak biasanya nilai-nilai yang ditanamkan sama beliau, nilai-nilai kepemimpinan gitu ya, di dalam keluarganya. Aku juga sering ngobrol sama Mbak Ella gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya dalam value keluarga itu yang selalu ditanamkan sama orang tua Mbak Nana? Jadi itu aku bersaudara 5 orang, Ji. 4 perempuan, 1 laki-laki. Aku nomor 2. Iya, jadi lakinya cuma 1, Ahmad adikku. Yang lainnya semua perempuan. Tapi dari awal tuh aku nggak pernah merasa tidak lebih berharga dari anak laki-laki. Jadi aku nggak pernah diperlakukan berbeda. Tuntutannya juga sama gitu ya. Kesempatannya juga sama. Jadi dari awal jenis kelamin atau aku sebagai perempuan, dan ini juga aku lihat pada kakak dan adik-adikku ya, itu tidak pernah jadi satu hambatan. Tidak pernah merasa tidak berharga karena jenis kelamin, itu yang pertama. Dan menurutku ini sesuatu yang juga perlu terus-menerus kita dorong gitu. Budaya patriarki di masyarakat kita, kemudian juga rasa tidak percaya diri, rendah diri yang kerap kali justru dialami oleh perempuan sendiri gitu ya. Jadi menurutku ini satu isu yang juga perlu secara serius kita tackle sama-sama, soal bagaimana perempuan melihat dirinya sebagai pemimpin. Dan aku bersyukur itu tidak pernah jadi hambatan buat aku karena didikan orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena sejak dulu selalu terbuka ya. Jadi aku ingat waktu aku berangkat ke Amerika tuh, Ji, itu yang protes keluarga besar tuh banyak. Anaknya kiai mau disuruh pergi ke Amerika, tinggalnya di keluarga non-muslim sendiri. Non-muslim. Iya, jadi dulu ini kebayangnya tahun 94, Ji, itu zaman dimana pesawat aja tuh pokoknya kayaknya heboh banget lah gitu. Kalau sekarang untuk keluar negeri teman-teman kan jauh lebih terbuka gitu ya. Beasiswa juga jauh lebih beragam dan sebagainya, udah lebih terbuka lah. Cuma ketika aku umur 16 tahun itu memperbolehkan anak perempuan keluar dan tinggal sendiri, itu sesuatu yang agak heboh gitu. Tapi lagi-lagi Abi aku manggilnya Abi ya, ayahku, Abi dan Mama itu memperbolehkan karena satu kuncinya pendidikan. Percaya bahwa pendidikan itu akan jadi pintu yang bisa membuka banyak kesempatan. Jadi ketika itu karena ini buat sekolah, ini untuk pendidikan, dan cinta ilmu itu salah satu values juga yang selalu ditekankan, harus cinta ilmu. Abi kan dari keluarga pendidik ya, ayahnya juga dulu rektor UMI, pendiri UMI di Makassar, Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Jadi kecintaan terhadap ilmu itu yang kemudian juga diturunkan ke anak-anaknya dan jadi values kami. Jadi kalau untuk sekolah, satu. Makanya ketika aku nikah muda juga boleh nikah, asal sekolahnya harus selesai. Jadi selalu syarat-syarat pendidikan gitu, Ji. Makanya juga Mbak Ella juga banyak di pendidikan ya Mbak Nana ya, karena memang itu begitu penting value-nya di dalam keluarga ya Mbak ya. Betul. Oke, Mbak Nana kan juga banyak bergerak di anak muda gitu ya, banyak aktif di gerakan-gerakan anak muda lah. Bisa cerita sedikit nggak sih Mbak pandangan Mbak Nana tentang anak-anak muda sekarang dan gerakannya gitu ya? Itu seperti apa sih? Terutama kalau kita lihat di masa pandemi ya, Mbak Nana kan juga salah satu relawan warga bantu warga ya yang bekerja di Narasi. Waktu itu Mbak Nana selalu memperkenalkannya seperti itu. Gimana pendapatnya Mbak Nana tentang gerakan anak muda ini? Luar biasa menurutku, dan bukan hanya, dan kita kan pandemi ini udah 2 tahun ya, Ji, udah sebenarnya kalau dipikir-pikir sangat wajar kita lelah, capek, borderline frustasi gitu ya, karena ya memang udah 2 tahun. Tapi aku melihat kalau kita bicara gerakan anak muda, dari mulai awal sampai sekarang konsistensinya tuh selalu ada.
naik turun tapi nggak pernah hilang. Di awal-awal pandemi misalnya ketika Narasi menginisiasi konser musik di rumah aja, itu melibatkan begitu banyak musisi anak muda, kemudian juga melibatkan begitu banyak pihak begitu ya. Kita bikin konser musik, kemudian terkumpul 13,5 miliar, itu jumlah yang waktu itu, dan sampai sekarang alhamdulillah jumlah yang nggak pernah terbayangkan bisa mengumpulkan itu dari sebuah konser musik. Kemudian dibagi-bagi lewat metode arisan kebajikan, itu juga anak muda yang menyalurkannya. Jadi kemudian mereka mengajukan proposal kegiatan di daerah masing-masing apa yang perlu penanganan pandemi, kemudian lewat arisan uangnya dibagikan, itu di awal-awal. Nah kalau sekarang nih dengan gerakan warga bantu warga, itu juga melibatkan begitu banyak anak muda, dari mulai lawan yang ngumpulin informasi, dari mulai yang membantu hotline gitu ya, kemudian juga bagaimana gerakan-gerakan itu bisa termanifestasi dalam bentuk donasi. Kita ada Oksigen for Indonesia, ada bantu borong UMKM, ada sembako untuk isoman, ada apalagi, ada kawal masa depan, beasiswa untuk anak yatim. Ada begitu banyak inisiatif-inisiatif yang inisiatornya, fasilitatornya, dan yang menjalankan itu semuanya anak-anak muda. Dan menurutku ini lagi-lagi membuktikan premisku di awal sih, negeri ini tuh negara anak muda, Ji. Indonesia itu negara yang setiap momen pentingnya selalu ada jejak anak muda di sana. Anak muda. Selalu. Jadi kita berhutang dan tanggung jawab karenanya berharap besar pada anak-anak muda, karena sekali lagi negeri ini negerinya anak muda. Wes. Mantap banget, Mbak Nana. Ya, dan waktu kemarin pun aku ada satu sesi, aku juga moderasiin sesi sejarah gitu ya. Jadi para sejarawan juga bilang gitu, dulu itu yang menggerakkan Indonesia dari dulu sebelum merdeka itu ya anak-anak muda gitu ya. Bahkan muda di sini itu belasan gitu ya. Umur 13, 15, 18 gitu. Bahkan Pak Soekarno pada saat itu umur 27 aja nggak bisa ikut Sumpah Pemuda gitu ya, karena sudah terlalu tua katanya. Padahal umur 27 gitu ya. Terus Pak Cokro Aminoto followernya 2 juta, umurnya masih 33 tahun gitu. Jadi memang ya kalau kita bilang anak muda nggak bisa apa-apa, ya itu udah nggak sesuai dengan budaya sejarah Indonesia ya, Mbak Nana. Tadi kayak Mbak Nana bilang kan, semua sejarah Indonesia itu ada jejak langkahnya anak-anak muda gitu ya. Sebelum ada Indonesia pun udah ada anak muda yang... Sebelum adanya ya, benar. 1908 Sumpah Pemuda itu kan, itu belum ada negeri yang bernama, belum mewujud negeri ini, tapi jejak anak muda sudah nyata di sana. Dan kemudian 1945, 1928 begitu ya, Sumpah Pemuda, kemudian 45 ketika Soekarni menculik Soekarno untuk peristiwa hari ini nih Mbak, 16 Agustus malam nih. Terus ya banyak hal gitu, reformasi 98 ketika menurunkan pemerintahan Soeharto, kemarin demo reformasi di korupsi yang sampai sekarang juga masih berjalan, itu kan semuanya anak-anak muda tuh. Ya. Ini menarik sih Mbak. Aku kalau dulu aku waktu kuliah di Jerman gitu ya, teman-temanku itu anak-anak muda kampus itu mereka nggak sebegitu kayak apa ya, into politik gitu. Jadi kayak begitu mereka melihat anak-anak Indonesia kayak wah ini anak-anak muda Indonesia bener-bener ini banget ya, all in gitu. Mereka mau bikin gerakan, bikin komunitas, bantu pemerintah gitu ya. Itu mereka bahkan amazed gitu kan. Mbak, tadi terkait dengan anak muda, berarti kan kita juga berbicara sebenarnya anak-anak muda ini modal sosialnya Indonesia gitu ya. Aku ingat banget tuh waktu dulu di awal Pak Menkes jadi menteri gitu ya, Pak Menkes juga bilang sebenarnya kepemimpinan yang akan sukses di Indonesia itu yang mampu mengoptimalkan tadi social capitalnya Indonesia, yaitu anak-anak muda tadi gitu. Nah, menurut Mbak Nana nih, kalau menurut Mbak Nana sendiri, bagaimana caranya bisa mengoptimalkan tadi social capital yang kita punya tadi gitu, anak-anak muda. Ini sesuai dengan pidato Pak Presiden hari ini juga ya, di tanggal 16 Agustus Pak Presiden bilang dengan adanya pandemi, social capital kita naik sebagai masyarakat Indonesia karena kita bergotong royong gitu. Nah, menurut Mbak Nana gimana Mbak caranya kita bisa mengoptimalkan lagi dan menyatukan anak-anak ini gitu? Iya, menurutku aku percaya sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu pasti di mana-mana akan jauh lebih powerful gitu ya. Jadi sekarang kalau kita bicara kolaborasi itu bukan satu pilihan tapi default. Jadi defaultnya tuh harus kolaborasi. Social capital itu
capitalnya akan menjadi semakin besar kalau semakin banyak orang yang terlibat. Jadi kemampuan untuk bisa berjejaring, kemampuan untuk bisa menghubungkan satu titik ke titik yang lain, kemampuan untuk jadi mak comblang dalam tanda kutip begitu ya. Itu kemampuan yang menurutku akan bisa menentukan satu gerakan atau satu inisiatif atau ide itu bisa berdampak maksimal atau ya hanya akan segitu-segitu aja gitu dampaknya. Jadi kuncinya tuh di kemampuan untuk bisa mengelola, berorganisir, kemampuan untuk bisa mendorong sampai batas-batas terjauh, dan sekali lagi teknologi memungkinkan itu. Di warga bantuan misalnya bagaimana teknologi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kanan dan kiri sehingga bisa terkumpul dan orang bisa dapat akses, dapat informasi bantuan mencari pada saat pandemi begitu ya. Jadi aku percaya kekuatan teknologi ini menjadi kunci karenanya butuh anak-anak muda yang memang paham teknologi. Bukan dalam arti teknologi hanya sebatas kemampuan skillnya ya, karena kita belajar satu aplikasi sekarang, percayalah besok bahkan nggak perlu besok kemudian akan ada teknologi. Ya nggak sih Ji? Jadi ya, kemampuan anak muda untuk bisa jadi lifelong learner, punya ketelatenan untuk mau terus-menerus belajar hal yang baru termasuk teknologi. This is very powerful. Kebayang nggak sih kalau pandemi ini terjadi ketika kita belum terkoneksi sedemikian sih? Ketika kita harus ada di rumah nggak ngapa-ngapain ya, Mas. Ketika kita nggak bisa melakukan apa-apa, harus berada di satu titik gitu ya, nggak bisa keluar-keluar, dan karena pandemi dan nggak ada teknologi. Tapi look what we accomplish now di saat pandemi ya lagi-lagi karena teknologi. Jadi aku percaya social capital itu pertama harus dikolaborasikan dengan banyak pihak supaya berdampak, dan yang berikutnya atau mungkin nomor satunya menggunakan teknologi. Teknologi itu kunci banget menurutku. Oke, menggunakan teknologi. Mbak, tadi kalau tadi kita bahasnya kan lebih banyak di peluang gitu ya. Jadi anak-anak muda ini energinya besar, orangnya banyak, mau berkolaborasi gitu. Tapi sebenarnya kan masih ada aja gitu ya, yang anak-anak muda itu yang tidak mampu melakukan itu gitu Mbak. Kalau dari Mbak Nana sendiri nih, tantangan terbesar deh. Aku kalau bisa, aku nggak mau ngomong kekurangan gitu ya. Tantangan terbesar anak-anak muda sekarang, apa yang mampu menghambat mereka mengoptimalkan potensinya? Akses ke pendidikan yang terbatas. Menurutku pendidikan kita itu masih bisa itu salah satu tantangan terbesar kita sekarang soal pendidikan sih, dan akses terhadap pendidikan. Karenanya aku merasa tanggung jawab lebih itu dimiliki oleh yang sekarang lagi nonton acara ini nih, yang punya pilihan, ya. Iya, yang punya pilihan dan secara sadar memilih bergabung di acara ini untuk berdiskusi, membangun jejaring, mendapatkan informasi, hopefully dapat inspirasi untuk mau bergerak begitu ya. Tapi ini privilege loh buat kalian yang lagi nonton Aji sama Nana. You guys are privileged gitu untuk bisa dapat akses informasi seperti ini gitu. Karena nggak jauh dari sini, aku duta baca 5 tahun, Ji. Aku dapat tugas sebagai duta baca Indonesia. Alhamdulillah udah selesai amanahnya awal tahun ini. Tapi selama 5 tahun itu tuh tugasku keliling Indonesia, ke pelosok-pelosok jauh-jauh, Ji. Untuk bicara soal membaca, bicara soal bagaimana kita membuat anak-anak bisa cinta ilmu, punya mimpi. Dan negeri ini negeri yang memang sangat luas dan ketimpangannya luar biasa. Timpang. Apa yang kita lihat sehari-hari di Jakarta, di kota-kota besar, kalau kita bicara generasi Z, generasi milenial, kerap kali tuh kacamata kita tuh hanya anak-anak remaja. Milenial Jakarta gitu ya. Jakarta, di kota-kota besar, yang ada di Twitter, yang ada di Instagram, tapi sesungguhnya adik-adik udah begitu banyak di antara teman-teman adik-adik gitu, yang seusia adik-adik, yang mikirnya bukan ini, mikirnya bagaimana mereka bisa hidup, mikirnya gimana supaya nggak dinikahin muda, ada banyak sekali usia nikah muda gitu di desa begitu. Mikirnya gimana caranya dapat pembalut adik-adik, ada banyak banget sekarang perempuan-perempuan muda di desa nggak bisa dapat akses ke pembalut ketika mereka menstruasi gitu. Itu kan sebetulnya kayak basic need kan buat perempuan. Tantangannya kita luar biasa karena memang negeri ini sangat luas, ketimpangannya juga jaraknya sangat tinggi begitu ya. Dan karenanya itu jadi tanggung jawab besar buat kita-kita yang punya kesempatan untuk paling tidak bergerak sesuai porsi dan kapasitas.
mudah-mudahan setelah ini kalau kita berkumpul, berhimpun, bertenaga, apa yang kita bantu bukan hanya sebatas apa yang ada di mata dan apa yang bisa kita lihat, tapi juga yang jauh-jauh yang mungkin bahkan kita tidak terpikir ada masalah itu. Jadi menurutku tantangannya luar biasa besar karena jumlah penduduk yang banyak, luasnya geografis, ketimpangan, dan perlu untuk kita fokus sih, perlu untuk fokus dan perlu untuk sama-sama merapatkan barisan supaya bisa selesai satu demi satu masalahnya. Oke, ya kemarin pun waktu diskusi kita tentang sejarah juga Mas Asep Kambali juga bilang gitu ya, sebenarnya permasalahan ini sama kayak waktu dulu para pendiri bangsa kita gitu ya, mereka bilang kurangnya itu sebenarnya kurangnya diskusi gitu. Jadi antara yang privilege sama yang non privilege nggak ngobrol gitu. Jadi akhirnya kita bertahun-tahun dibilangnya 350 tahun dijajah Belanda gitu ya, padahal bukan benar-benar dijajah, tapi karena memang tadi nggak ngobrol, ruang diskusi nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya ya udah mereka tadi living in the bubble gitu. Kayaknya negara kita enak-enak aja gitu ya. Tapi begitu mereka bertemu, mereka melihat gitu ya, oh ternyata rakyat saya dijajah ya gitu. Mereka para petani dirugikan gitu. Nah, jadi kayaknya itu masih relevan sampai sekarang juga ya Mbak Nana ya. Buat kita mungkin yang tadi Mbak Nana bilang privilege, maybe nggak tahu tadi kalau kata Mbak Nana masih ada perempuan-perempuan yang kesulitan mencari pembalut di Indonesia gitu ya. Nah itu kan kita karena nggak adanya diskusi gitu ya Mbak. Iya, dan itu baru satu contoh kecil. Dan menurutku sekarang ngelihat kiri dan kanan ada banyak sekali kok yang bisa kita tackle sama-sama teman-teman. Ada banyak sekali tantangan di sekitar kita begitu ya, yang bisa seharusnya membuat kita mau tergerak membantu. Aku percaya pemimpin itu salah satu sifat paling penting yang dimiliki pemimpin itu empati. Kemampuan kita bisa melihat, merasakan apa yang orang lain alami dan rasakan gitu. Dan perlu terus-menerus nih mengasah empati dengan cara ya membuka mata lebar-lebar, melihat apa yang ada di sekeliling, banyak baca, banyak diskusi, banyak gaul. Niscaya tuh kita pasti akan ketemu situasi-situasi yang sebetulnya nggak pernah terpikirkan sama sekali dan seharusnya kita bisa melakukan sesuatu untuk bisa menekel isu-isu itu. Dan aku percaya seharusnya anak muda jauh lebih kreatif, apalagi punya teknologi yang seharusnya bisa lebih berdaya begitu untuk mengatasi berbagai soal ini, Ji. Oke, thank you banget Mbak. Ini kayaknya udah mulai banyak pertanyaan ya dari audiens. Mungkin silahkan kalau teman-teman panitia sudah bisa menaikkan. Nah ini ada dari Atira Nisrina, Tangsel, Tangerang Selatan. Bagaimana menjadi sosok pemimpin di lingkungan yang masih menganggap wanita tidak bisa memimpin? Wah ini FAQ banget nih Mbak. Dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri tersebut Mbak? Iya, buat Atira Nisrina, salah satu tantangan terbesar kita ya sebagai perempuan seperti yang tadi aku bilang Atira, itu memang kita kerap kali nggak sadar menganggap rendah diri sendiri. Dan aku kerap kali juga ngomong ini nih di berbagai forum gitu. Kita tuh suka nggak sadar, ada hasil penelitian di Harvard tuh Ji, yang aku juga kerap kali jadikan contoh. Jadi ketika mahasiswa perempuan disuruh nebak IPK-nya berapa, itu pasti nebaknya lebih rendah daripada yang dia dapat. Kalau mahasiswa nih disuruh nebak IPK lu berapa, cowok-cowok tuh pede Ji, nebak tinggi, kerap kali bahkan nggak setinggi yang mereka tebak gitu. Tapi mahasiswa perempuan tuh selalu rendah diri gitu untuk nyebut IPK-nya. Kalau lulusan fresh graduate yang laki itu berani nego gaji pertama Ji. Kalau fresh graduate perempuan itu bersyukur dapat kerjaan, nggak perlu nego, yang penting dapat kerjaan. 7% fresh graduate perempuan yang berani nego. Yang laki tuh berapa angkanya 40-53% pede gitu nego. Jadi kerap kali tuh memang kita perempuan secara nggak sadar nganggep kita nggak cukup pinter, nggak cukup layak dapat gaji gede, nggak cukup kuat dan sebagainya. Dan nggak bisa sepenuhnya disalahkan karena persepsi dan ekspektasi sosial yang udah terbentuk. Ketika kita punya ambisi, dibilangnya ketika kita punya mimpi begitu ya, dibilangnya terlalu ambisius. Ambisi itu seolah-olah lekat dengan sesuatu yang buruk begitu ya. Ketika sesuatu dibilangnya melanggar tradisi gitu, wah itu perempuan nggak cocok untuk apa dan sebagainya. Jadi memang batasan-batasan lingkungan yang membuat kita akhirnya membatasi diri sendiri. Jadi yang pertama harus dilakukan adik,
justru harus didobrak tuh. Kita nggak bisa dengan mudah, kita nggak bisa dengan gampang ngubah pandangan orang terhadap kita. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita percaya diri kita mampu lakukan. Jadi yang pertama tanamkan kepercayaan itu diri dulu, dan dengan sendirinya kalau kita pede, aura kita akan berubah. Orang lebih mudah percaya pada kita kalau kita percaya pada diri kita sendiri dulu. Dan gimana caranya pede? Dengan cara ningkatin skill, ningkatin kompetensi, banyak baca, banyak bergaul, banyak ikut kegiatan, belajar, punya hobi, bikin skill, ikut komunitas. Itu kan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi dan membuat kita percaya diri. Jadi PR pertama nih buat teman-teman yang merasa dunia luar nggak percaya sama kita, let's at least believe in ourselves gitu. Dengan cara investasi pada diri sendiri. Semakin kita invest pada diri sendiri, semakin mahal kita, dan orang lain juga akan melihat daya tarik kita akan semakin tinggi. Jadi itu dulu. Menarik tadi Mbak Nana, bisa ditambahin sedikit nggak caranya invest di diri sendiri itu gimana Mbak? Yang paling murah investasi diri, baca buku. Baca. Kelihatan banget di belakangnya Mbak Nana tuh bukunya. Iya, aku percaya investment in knowledge always pays the best interest. If you spend your money in your head, no one can take it away from you. Jadi investasi paling murah, yang return-nya paling besar, baca. Karena dengan membaca itu otomatis pilihan-pilihan kita semakin banyak. Orang akan merasa dirinya menjadi korban, terpuruk, nggak bisa ngapa-ngapain, karena dia nggak tahu ada pilihan-pilihan yang sebetulnya bisa dia dapatkan kalau dia banyak baca atau banyak dapat informasi. Kalau dia banyak bergaul, ternyata bisa melakukan ini ya, bisa melakukan ini. Tapi kalau lu nggak investasi ke diri lo, ya jelas aja pilihan-pilihannya hanya akan terbatas hanya itu aja. Hanya itu saja gitu. Jadi gitu. Benar. Kalau mengutip kata-katanya dulu Pak Soekarno gitu ya, dengan membaca dia tahu apa itu negara merdeka gitu. Karena pada saat itu nggak tahu tuh, dibilangin kita harus merdeka. Orang-orang merdeka itu apa gitu ya. Merdeka bahkan konsep kemerdekaan aja itu nggak ngerti gitu kan. Jadi ya Bung Karno kan tidak pernah tinggal di luar negeri gitu ya. Beliau ya taunya negara merdeka ya dari membaca gitu. Ditambahin lagi bergaul misalnya dengan Pak Hatta, dengan Syahrir yang mereka memang pernah tinggal di negara merdeka gitu ya Mbak. Jadi akhirnya terbuka pikirannya, oh ternyata ada namanya negara merdeka. Gitu ya Mbak ya. Sip, baca teman-teman, investasi paling murah dan paling sustain gitu ya, ilmu. Oke, pertanyaan kedua, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi teman-teman. Wah, ini dari Aceh Mbak, Gina Sidikia. Bagaimana cara untuk membangun rasa percaya diri dalam diri seorang pemuda agar berani speak up tentang isu yang terjadi? Mungkin pemuda dan pemudi ya, jadi tidak terbatas gender. Speak up terhadap isu yang terjadi, Mbak. Supaya ini supaya anak-anak muda tetap mau speak up nih, Mbak, mau ngomong gitu. Problemnya dengan keberanian bicara dan yang membuat kita ragu adalah kemungkinan besar kita akan ketemu konflik. Orang mungkin tidak akan sama kita, orang akan bilang kita salah, sampai sejauh kemudian orang akan ngebully, orang menghina, memfitnah gitu ya. Jadi itu kerap kali itu yang jadi keraguan orang untuk berani bicara gitu. Dan karenanya sekali lagi mantra saya dari dulu be brave but don't be stupid. Ya, harus punya keberanian bicara, tapi you have to make sure kalau lu ngomong itu memang sesuatu yang udah lu pelajari dan lu tahu gitu. Jadi aku tuh sebetulnya belajar itu ketika aku di mahasiswa Fakultas Hukum. Kita itu diajarin kan kalau mahasiswa hukum, apalagi kalau di pengadilan, jangan sampai lu nanya sesuatu, ternyata pertanyaannya atau statement yang keluar dari saksi yang lu tanya justru akan bisa merugikan posisi klien gitu. So you have to do your research well. Dan itu kemudian yang aku selalu bawa dalam pekerjaanku selama ini gitu. Risetnya harus matang, kemudian juga harus yakin. Kalau belum yakin faktanya jangan ngomong, tapi kalau udah tahu faktanya, punya keberanian untuk ucapkan itu dengan lantang. Jadi yang pertama kalau mau berani bicara, make sure memang apa yang kamu sampaikan itu sesuatu yang memang kamu tahu. Sesuatu yang memang kamu lewat proses. Kalau di jurnalistik itu proses verifikasi gitu. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang yang penting perspektifnya beragam, Adik.
Jadi bacanya jangan hanya itu-itu aja. Jangan dengan gampang percaya apa yang kamu lihat di sosial media, kemudian itu dianggap satu kebenaran. Minimal tahulah bedanya mana opini, mana fakta. Karena kerap sekali itu sekarang bahkan orang nggak tahu, dipikirnya fakta, padahal cuma opini subjektif satu orang gitu. Jadi mulai dari sekarang, biasakan kritis melihat informasi. Karena dengan kamu kritis, perspektifnya jadi beragam, sehingga apa yang kamu sampaikan itu juga berdasar. Jadi sekali lagi, kalau mau berani bicara, latihannya mungkin pertama, kalau nggak langsung ngomong verbal, latihan dulu di tulisan. Kalau di tulisan tuh terkadang kita kemudian bisa ngelihat runut nggak sih pikiran kita, ini masuk akal nggak ya argumen-argumen yang kita sampaikan, itu kita ada waktu nih untuk kemudian dan sebagainya. Baru kemudian setelah itu beranikan diri mengucapkan itu secara verbal gitu. Jadi ada step-step yang bisa dilalui. Tapi sekali lagi harus ada PR yang dikerjakan. Jadi nggak asal ngomong gitu. Itu menurutku yang bisa di pegangan kita juga sih kalau kita mau beropini. Jangan asal opini juga. Jangan asal ngomong ya. Kalau perlu tadi ditulis dulu. Itu menarik banget sih. Mbak, masih terkait tentang speak up ini nih. Di Indonesia ini kan sekarang udah terbagi gitu ya kelompoknya gitu. Ada yang ya istilahnya pro pemerintah, ada yang nggak pro pemerintah gitu. Anak-anak mudanya pun kayak gitu kan. Ada anak-anak muda itu yang kayak bilangnya udahlah jangan keras-keras sama pemerintah gitu, mereka sudah berbuat banyak dan sebagainya gitu. Ada yang kayak satunya selalu kritik aja tapi nggak ada solusi gitu kan. Nah menurut Mbak Nana buat ngebalance ini gimana Mbak? Jadi kayak kita tetap aware sama pemerintah, kita tetap mengkritik gitu ya, tapi kita juga solutif gitu. Menurutku kritik nggak harus ada solusinya sih. Yang nyari solusi ya kebijakan. yang penting speak up aja ya Mbak. Enggak. Menurutku gini, jadi aku merasa kerap kali sekarang kalimat kritik bersolusi itu justru digunakan untuk membuat orang-orang yang berani bersuara seolah-olah suaranya itu tidak berharga kalau tidak disertai satu list panjang bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak kata-kata kebebasan bertanggung jawab itu kan kata-kata Orde Baru banget tuh Ji. Iya. Anak-anak milenial kayaknya nggak talu nih Mbak. Cuma kita aja yang udah masa sebelumnya tahu. Iya, kalau dibungkus gitu. Pokoknya kritik-kritik. Kalau lu bisa apa? Kalau cuma bisa kritik loh. Kritik itu sendiri menurutku itu satu alternatif penyampaian solusi loh. Kemampuan kita untuk bisa melihat loophole. Kemampuan kita untuk tahu di lapangan nggak seindah apa yang ada di kebijakan loh, yang kita di lapangan nggak segampang itu loh gitu. Itu kan sebetulnya juga alternatif solusi ketika kita sudah bisa menunjukkan realita yang berbeda dengan apa yang digambarkan gitu. Jadi perspektif melihat kritiknya tuh bukan hanya bukan hanya sebatas omong aja gitu ya, tapi juga rentetan fakta atau rentetan pengalaman yang kita rasakan yang kemudian bisa memberikan nuansa baru atau informasi baru pada pengambil kebijakan. Jadi bukan hanya sebatas harus solutif, harus ini gitu. Menurutku itu pertama itu. Terus yang kedua, warga negara yang kita punya apa? Suara. Negara punya kuasa, negara punya senjata, negara punya uang. Negara bisa memaksa warga negara untuk melakukan apa yang mereka pikir penting begitu ya. Warga negara punya apa? Warga negara punya suara. Warga negara 5 tahun sekali masuk bilik suara menentukan siapa pemimpin yang mau kita pilih. Cuma masa suara kita dipakai 5 tahun sekali, sementara kita bayar pajak bulan, sementara kita dipaksa mengikuti aturan-aturan yang mungkin saja aturan-aturannya itu disusun bukan berdasarkan proses yang tepat gitu ya. Kan kerap kali kita dengar bagaimana proses legislasi dilakukan di DPR dan pemerintah yang kerap kali nggak mendengarkan aspirasi rakyat. Tapi kita terpaksa harus mengikuti aturan itu karena sudah melalui proses formal. Jadi kalau suara kita hanya sebatas dicari 5 tahun sekali, masa gunanya kita jadi warga negara cuma dalam periode itu? Jadi sekali lagi, negara punya banyak hal, warga negara punya apa? Kita punya suara. Jadi gunakan suara itu. Bagaimana cara menggunakannya? Ada banyak cara. Ada banyak cara yang bisa dilakukan lewat berkumpul bersama, berkolaborasi, bikin petisi, dan melakukan sesuatu yang juga real. Sekarang sekali lagi platform teknologi memungkinkan kita untuk
melakukan banyak hal bersama-sama. Di change.org kita bisa bikin petisi, di kitabisa.com kita bisa bikin platform ngumpulin uang dan membantu banyak orang begitu ya. Itu kan contoh-contoh bagaimana warga negara menggunakan haknya untuk bersuara, untuk berkumpul, untuk berserikat dan melakukan banyak hal yang mungkin saja pada tahap tertentu justru bisa lebih efektif dibandingkan apa yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi warga negara yang berdaya itu bisa jauh lebih kuat dibandingkan aparat negara yang mungkin saja tidak melakukan tugasnya dengan baik. Wow. Jadi tadi walaupun negara punya semuanya gitu ya, senjata, hukum gitu ya mungkin ya, dan rakyat cuma punya suara, tapi ketika suara itu kuat, suara itu bersatu gitu ya, itu mampu mengalahkan siapapun gitu ya Mbak Nana ya. Aku percaya sekali dengan itu sih, warga negara yang berdaya yang bisa mengubah banyak hal di negeri ini. Wow. Thank you Mbak. Oke, ini mungkin bisa satu pertanyaan lagi teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman panitia diangkat. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan deh Mbak Nana. Ya. Ada, ini ada gitu ya, yang orang-orang anak-anak muda gitu ya, yang mereka itu tidak mau menyuarakan. Kalau tadi ada yang takut gitu ya, ada yang masih kayak nggak enak gitu, kayak wah nggak enak nih, ntar dikira ngesok gitu, atau dikira anak-anak muda yang memilih bungkam gitu ya karena lingkungannya. Jadi kayak udahlah nggak usah aneh, atau bahkan keluarganya gitu ya. Ketika ada anak muda dalam satu keluarga terlalu vokal gitu, dibilang udahlah kamu jangan terlalu keras gitu ya, kita bantu aja pemerintah dan sebagainya gitu. Itu gimana Mbak Nana kalau buat konsep ini? Ya, menurutku memang itu yang terjadi hari-hari ini, terutama karena polarisasi yang sudah menimpa kita selama kurun waktu terakhir. Situasi yang sebetulnya bukan khas di Indonesia. Kita lihat polarisasi juga sangat kuat terjadi di Amerika Serikat, di Inggris, di banyak negara gitu ya. Polarisasi memang membuat situasi sosial politiknya menjadi tidak nyaman. Dan kerap kali kalau di Indonesia nih, di konteksnya di negeri ini, kerap kali akhirnya dengan mudah kita dikotak-kotakan seolah-olah kalau kita kritik pemerintah itu berarti kita bukan pendukung Jokowi begitu ya. Kalau kita memuji pemerintah dianggapnya wah ini pasti buzzer gitu ya. Pasti buzzer, benar. Jadi apapun yang kita lakukan itu selalu dilihatnya dari kacamata elektoral, seolah-olah hidup ini hanya soal politik, seolah-olah kita semua sehari-hari tuh mikirnya siapa yang nanti jadi presiden 2024. Jadi mereka menggunakan kacamata mereka sendiri untuk mengukur orang lain. Setiap kritik, kalau terlalu kritik, SJW lu, kalau muji buzzer lu gitu. Jadi itu yang akhirnya menyusahkan. Dan kalau itu dulu ini ya Mbak ya, kampret cebong gitu ya, wah ini cebong nih kampret. Iya, dan akhirnya ketika kemudian penantang masuk dalam barisan pemerintah, ketika Prabowo Subianto jadi menterinya Joko Widodo juga polarisasi itu nggak yang tadinya dipikir akan cair, nggak hilang juga kan, ada sekarang. Dan menurutku kita harus sudah menerima inilah situasi yang akan terus kita hadapi bahkan sampai nanti gitu 2024. Dan khawatirnya malah kalau pola polanya akan berulang, polarisasinya akan semakin kuat dan sebagainya. Cuma memang akhirnya situasi sosial politik itulah yang membuat kita jadi males. Aku paham banget sih banyak anak-anak muda mau komentar tuh males nanti dipikirnya ini. Males lah. Bener. Terus nanti malah jadi ini gitu ya. Jadi dan menurutku justru dengan rasa kemalasan itu yang membuat mereka berhasil loh. Kalau kita akan ada ketakutan itu berarti upaya mereka untuk membungkam. Dan ketika aku bilang mereka ini bisa bukan hanya penguasa ya, maksudku orang yang punya akses terhadap ekonomi, orang-orang yang punya akses terhadap hulu balang atau buzzer-buzzer atau siapapun yang punya kepentingan, itu kan niatnya kan membuat kita bungkam, membuat kita diem aja gitu, supaya nggak harus terseret-seret dan sebagainya. Kalau kita sampai masuk pada tahap itu berarti ya mereka berhasil, berarti ya mereka sudah membuat kita merasa tidak lagi menggunakan hak dan privilege kita juga untuk bersuara. Kebayang nggak sih ada banyak banget orang yang nggak punya privilege kesempatan untuk ngomong adik-adik. Mereka yang jadi korban ketidakadilan di pelosok-pelosok negeri. Mereka yang jadi korban kekerasan aparat.
mereka yang diperlakukan tidak adil, yang tanahnya direbut, yang dituduh padahal tidak melakukan. Ada banyak sekali orang-orang seperti itu yang bahkan tidak punya keberanian sama sekali untuk komentar di medsos. Jadi sekali lagi kita yang lebih terpapar dengan informasi, kita yang seharusnya bisa lebih bijak dan kritis melihat berbagai informasi, harus berani ngomong. Anak muda hari-hari ini jangan mau main netral-netralan, harus berani menunjukkan sikap. Anak muda sekarang harus berani menunjukkan keberpihakan pada publik, pada republik, pada kebenaran. Kalau anak mudanya udah malas komentar, anak mudanya udah malas ngambil posisi, yang menang sekali lagi adalah mereka-mereka yang selama ini memang memanfaatkan keterdiaman kita dan memanfaatkan situasi untuk melakukan banyak hal secara seenaknya dan nggak mau kita kontrol. Jadi sekali lagi anak muda ini harus berani ngomong, harus berani speak up. Speak up-nya gimana? Cari informasi, nonton narasi, bergabung di pemimpin.id, banyak baca buku, banyak kolaborasi, bantuin warga. Dengan begitu kamu akan punya sense of rasa begitu. Ketika kamu ngomong berdasarkan kumpulan informasi yang ada dan kumpulan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada dalam diri kamu. Jadi sekali lagi, kalau kamu nggak mau ngomong, siapa lagi dong yang nanti mau ngomong? Wis, mantep Mbak Nana. Iya, itu juga yang selalu dilontarkan mentor aku gitu ya. Jadi mentor aku itu selalu bilang, karena awalnya dulu ketika ada pemimpin.id, aku bilang pemimpin.id pengennya netral dan independen gitu. Terus beliau bilang, netral, kalau kamu netral berarti kamu melanggengkan status quo yang ingin kamu lawan gitu. Entah itu tadi gitu ya, ketidakadilan, entah itu tadi orang-orang yang belum berani memimpin, itu kan status quo gitu kan, pendidikan yang kurang, orang-orang yang ditindas, itu kan status quo. Jadi memang tidak boleh netral gitu ya, kita harus berpihak kepada kebenaran dan itu berarti tidak netral dan itu membutuhkan keberanian gitu ya Mbak Najwa ya. Iya, keberanian, butuh ketulusan, butuh kemampuan berpikir, butuh menguji integritas terus-menerus gitu, sehingga itu yang akan menjadi values dan idealisme. Jadi kan Tan Malaka pernah bilang, idealisme itu satu-satunya yang dimiliki pemuda. Jadi kalau masih muda, let's just gunakan idealisme itu teman-teman. Nanti kalau udah tua, udah kebanyakan pikiran. Untuk cari duit gitu tuh, keluarga. Iya, mumpung masih muda, belum ada tunggakan, belum ada kekhawatiran. Salah satu hal paling sederhana nih Ji, yang menurutku bisa dilakukan adalah speak up di grup WhatsApp keluarga adik-adik. Harus berani kalau om, tante, nyokap, bokap ngirimin hoax tuh, kan kadang kita suka males ya ngebalesin hoax itu ya, tapi please don't. Jadi anak muda nih yang jauh lebih paham cara dapat dan memverifikasi informasi, minimal speak up. Kalau om-om tante kita ngirimin hoax aneh-aneh di WhatsApp grup, bilang itu hoax tante, itu hoax om, dan kemudian kasih tautan yang betulnya. Minimal itu dulu deh. Oke, mantap. Sesimpel itu ya. Mbak Nana, ini waktunya udah habis. Mungkin closing statement aja, karena hashtag bersamanya pemimpin.id dan Lead the Fest di tahun ini itu adalah menang bersama gitu. Jadi kita hashtag menang bersama. Menang bersama bukan hanya berarti menang bersama melawan COVID gitu ya, tapi menang bersama melawan apapun, melawan tadi pendidikan yang kurang, ketidakadilan dan sebagainya gitu. Ada closing statement nggak dari Mbak Nana untuk anak-anak muda semua di Indonesia ini buat nggak berjuang sendiri-sendiri, tapi bersatu supaya Indonesia bisa segera menang bersama gitu. Aku ada catatan aja, boleh aku bacain nggak Ji? Wah, boleh banget Mbak. Boleh ya? Boleh. Aku udah nyiapin nih untuk pemimpin muda. Jadi catatan Najwa, iya pemimpin.id. Ini catatan Najwa untuk anak muda. Para pemimpin bisa menggariskan rencana, namun kenyataan hanya dapat digubah oleh kita semua. Nama-nama besar yang beredar hari ini, paling banter hanya bertahan 1-2 dekade lagi. Anak-anak mudalah sang pemilik masa depan. Menyedihkan jika ikut mempertajam perpecahan, malah aktif menyebarkan ujaran kebencian. Gampang hanyut oleh informasi sembarangan, larut dalam propaganda politik murahan. Indonesia adalah keberagaman yang seharusnya menguatkan, rawatlah dengan segala kemampuan yang dapat dikerahkan. Jangan mau sekedar jadi serdadu bagi generasi tua.
sebab kesempatan justru milik anak muda. Bikinlah barisan sendiri selagi bisa. Jangan silau dengan para berhala yang sedang sibuk berebut kuasa. Jadilah penenang bagi rakyat yang gelisah. Jadilah penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Terima kasih pemimpin.id. Wow, thank you banget Mbak Nana. Itu kayaknya mampu merangkum banget ya pesan-pesan buat kita semua. Jadi teman-teman, again, intinya adalah speak up, jangan mau jadi diam diri aja gitu ya, melanggengkan tadi ketidakadilan, melanggengkan status quo gitu ya. Seandainya memang itu perlu diperjuangkan, maka perjuangkanlah. Karena kalau bukan anak muda, bukan kita yang ngomong, mau siapa lagi gitu ya Mbak Nana. Thank you banget Mbak Nana sudah hadir hari ini. Kita senang banget bisa dengar dari Mbak Najwa. Ini yang tadi aku bilang di depan, sosok pemimpin individu gitu ya, tanpa title menteri, gubernur atau presiden gitu, tapi Mbak Najwa mampu menggerakkan kita semua anak-anak muda Indonesia. Sehat-sehat selalu Mbak Nana, jangan bosan-bosan kita undang di pemimpin.id, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak ilmunya buat hari ini Mbak Najwa. Terima kasih banyak Aji. Terima kasih juga sudah bikin acara ini ya, salut banget. Mudah-mudahan selalu diberi nafas yang panjang, semangat amin. Untuk pemimpin.id untuk terus menyebarkan kebaikan. Amin. Thank you teman-teman, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Amin Mbak Nana. Waalaikumsalam. Ya, jadi teman-teman, itu tadi diskusi kita dengan Mbak Nana gitu ya. Kalau aku bisa merangkum, aku pengen menutup diskusi hari ini dengan mengutip kata-kata mentor saya pribadi gitu ya, Bapak HOS Cokroaminoto. Beliau berkata, agar kita tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Tidak ada yang mampu memerdekakan bangsa ini kecuali kita sendiri. Jadi teman-teman, tadi juga sama Mbak Nana sudah disampaikan gitu ya, sekarang itu bukan saatnya lagi minder, bukan lagi saatnya merasa rendah. Jika kita direndahkan oleh orang lain atas dasar apapun, dasar gender, atas dasar etnik gitu ya, tempat tinggal kita atau apapun, lalu kita kecil hati, berarti kita masih terjajah sebenarnya gitu. Terjajah oleh siapa? Terjajah oleh diri kita sendiri. Jadi marilah kita merdekakan pikiran kita dan bangkitlah. Tidak ada yang mampu menghalangi kita menjadi pemimpin kecuali diri kita sendiri. Karena kami semua percaya bahwa memimpin semua orang itu adalah pemimpin. Dan semua kepemimpinan itu bisa dipelajari oleh siapapun. Jadi teman-teman, semangat menang bersama tahun ini bukan saja terkait melawan corona atau melawan COVID-19, tetapi juga melawan apapun musuh bersama kita, termasuk diri kita sendiri yang mengecilkan kita. Jadi teman-teman, mari memimpinlah dari sekarang. Salam berdaya dan salam memberdayakan. Terima kasih buat sesinya sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke MC. Oke, asik banget ya diskusinya. Semuanya di kolom chat video ataupun di Pemimpin.id University ramai banget nih Kak Aji. Gak sabar, seneng banget ketemu Mbak Nana dan juga ketemu Kak Aji. Mungkin kita bisa ya bikin mata Aji habis ini. Asik banget nih, tadi juga Kak Aji udah ngerangkum sesi diskusi bareng Mbak Najwa Shihab. Sebelum Kak Aji aku persilakan balik ke panggung, aku punya pantun lagi nih buat sesi diskusi sore hari ini. Oke, sore-sore makan kue putu. Jangan lupa, makannya jangan lama-lama. Yuk kita semua bersatu dan bersama kita menang bersama. Oke, terima kasih Kak Aji. Terima kasih mantap Kak Aji. Thank you Kak Aji buat sesinya sore ini. Asna. Terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat selalu teman-teman. Oke, asik banget ya diskusinya. Nggak semuanya tuh ramai banget ya. Aku mantengin kolom chat video, kolom chat YouTube, Pemimpin.id University, dan juga grup Pemimpin ID pun ramai semua ya. Nah, thank you banget buat
Mbak Nana juga yang udah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk berbagi dengan teman-teman pemimpin muda semua. Oke, karena tadi di sesi sebelum webinar spesial juga kita sudah hadiran Mbak Ibu Katrina Davi dan Bapak Ahmad Rozni Nur dan juga Mbak Pixel. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak yang tadi udah sharing-sharing juga dengan kreatif media tentang kreatif media platform, dan juga di sesi sore ini kita juga lanjut diskusi bareng Mbak Najwa Shihab gimana sih kita bisa memanfaatkan peran ataupun semua orang itu bisa mengambil peran untuk bisa bermanfaat. Jadi teman-teman, jangan sampai kita mendiskreditkan diri kita sendiri karena teman-teman adalah pemuda harapan Indonesia di masa depan. Oke, teman-teman, boleh banget ya, jangan live dulu karena malam ini kita bakal ada sesi yang gak kalah seru. Ini bentar lagi teman-teman, gak sampai 30 menit kita bakal ada diskusi lanjutan bersama Pak Teten Mas Duki dan Pak Erick Thohir. Stay